Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina summa amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Risalatut Ta'arruf an Mahiyatit Tasawuf. Masih dalam pembahasan nafsu dalam ilmu tasawuf. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas bahwa cara atau jalan untuk mengenal Allah itu adalah dengan cara mengenal diri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Pada halaman 124 telah kita bahas ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah di dalam memberikan jalan kepada kita hambanya untuk mengenalnya, itu yang pertama melalui mengenal alam mikrokosmos, yaitu diri kita, dan yang kedua yaitu alam makrokosmos, yaitu alam semesta. Salah satu contoh pada ayat wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun, di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini berarti ayat makro. Ayat makro yaitu dalam lingkup besar. Melihat alam, melihat gunung, melihat laut, melihat langit. Itu mengenal Allah melalui alam makro namanya. Sedangkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu, berarti ini adalah alam mikro. Alam mikro. Kemudian pada ayat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi. Berarti ayat apa ini? Makro, melalui jalan makro. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, berarti apa? Mikro. Kemudian pada halaman 125, karena 124 ini sudah kita bahas kemarin, ayat ini menjelaskan bahwa apabila manusia mengatur dirinya dan mengenali dengan sebenar-benarnya, niscaya akan memahami bahwa pada dirinya menghimpun seluruh alam yang disebut dengan mikrokosmos. Contoh, pada alam makrokosmos ada gunung sebagai pasak bumi. Maka di dalam mikrokosmos itu Allah menciptakan tulang-tulang. Kemudian di alam makrokosmos Allah menciptakan mata air. Air sumber, air sumur, air laut. Dalam cakupan mikrokosmos Allah menciptakan apa? Keringat, air mata, kencing, dan seterusnya. Kemudian pada alam besar, alam makrokosmos, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Di dalam lingkup mikrokosmos Allah juga menciptakan apa? Rambut. Kemudian dalam alam makrokosmos Allah menciptakan lauhil mahfuz. Di dalam mikrokosmos Allah menciptakan hati. Jadi copy pastenya atau miniaturnya dari alam semesta itu oleh Allah diletakkan di dalam jiwa manusia. Maka untuk mengenal alam yang besar, kenali alam yang kecil, yaitu melalui diri sendiri. Sehingga akan memahami kehidupan yang sementara dan binasa dengan kehidupan yang abadi dan selamanya. Jika demikian, maka ia telah mengenal Allah dan menyaksikan keagungan Allah. Salah satu penyair sufi menyebutkan ini. Kita bahas syair ini. Saya bacakan Arabnya. Nafsi hiyal kanzu fiha sirru ma'nahu bi ghairi kaifin wa fiha nuru majlahu.
Di situ tidak saya sertakan Arabnya, langsung ke terjemahnya. Diriku adalah harta pendaman, kanzun. Kanzun itu artinya harta yang terpendam, harta karun. Ya. Diriku adalah harta pendaman yang terkandung semua rahasia dan makna, yang tampaknya bagaimana akan aku mendapatkan pancaran cahaya untuk mengenalnya. Untuk mengenal Allah, perangkatnya yaitu melalui jiwa, melalui diri sendiri. Jahli biha al-hujubu an ilmi bimudbi'iha wa ilmuha kasfu hujbi fahmu ma'nahu. Kebodohan tentang diriku menjadi penghalang untuk mengenal Sang Pencipta, sedangkan dengan memahami diri ini tersingkaplah segala penghalang dan fahamlah terhadap makna. Jadi bodoh dinto buni bodoh tak andi pengetahuan dong. Yang dimaksud bodoh bukan bodoh tidak menguasai informasi, tapi bodoh dinto saya maksud adalah bodoh ruhani. Bisa jadi bergelar, ya, mencapai gelar tertinggi profesor doktor, tapi ketika dia tidak memiliki, tidak mengenal dirinya, maka bodoh dalam perspektif tasawuf. Bodoh bukan dalam konsep teori, tapi bodoh dalam arti ruhani. Sehingga dalam lanjutannya, nafsi mithalun taro ali bihi waduhat ayatun wa fihi u'tiyat jadwahu. Diriku adalah cermin. Mana cermin kan bisa ngabes. Kita ketika terooninga diri kita melalui cermin. Melalui cermin dintolah kita one. Nape sih kita pantas. Nape sih lipstikna katembelan. Nape sih kocana ki bilu misalnya. Nape sih kodungna ki mereng. Itu Pak, nyamana cermin. Nafsi mithalun. Jiwaku, diriku adalah cermin. Aku dapat melihat dengan jelas di sana tanda-tanda kekuasaan dan tersingkapnya berbagai rahasia. Jadi kalau mengenal diri itu akan menjadi kunci untuk tersingkaplah atau tersingkapnya segala rahasia-rahasia. Karena mun kita lah kenal diri, maka kita akan dapat mengenal selanjutnya bahwa setiap aktor di balik semua peristiwa dan kejadian itu adalah Allah. Tapi selagi kita bisa mengenal diri, Pak. Sering boleh sampaikan yang kira ngaji hikam kata Iwan juga boleh sampaikan. Jika kita hanya berkutat pada bagian dasar atau bagian permukaan lautan, maka di situ kita akan berperang dengan gelombang. Oke. Coba saya mah gelombangin apa? Permukaan. Tapi di kedalaman di dasar lautan ada gelombang. Menunjukkan mun kita toh menyelam kepada kedalaman, ke dasar kehidupan, maka kita toh akan menemukan ketenangan. Tapi mun kita hanya berkutat di permukaan, ya perang kalau ombak. Dintolah kita rasa kecewa, rasa marah, karena berperang naik permukaan. Tapi mun kita coba untuk menyelam, tenang ibu. Sebagaimana lautan, saya hanya gelombang itu hanya bermain pada permukaan karena tidak ada gelombang itu bermain pada dasar lautan. Pada kalaban napa iklan Philip terang terus terang. Oke, iklan Philip terus terang terus. Di pusat cahaya di sana matahari, sobungnya mana petang, sobungnya mana siang malam. Kita udah malam siang matahari sobung. Matahari itu terak terus. Mentukian mun kita berada pada puncak epicentrum cahaya to, kesadaran jiwa to, maka kita akan selalu terang terus terang. Akan selalu terang terus terang. Karena berada di pusat epicentrum cahaya. Ingat cerita orang Madura. Madura itu para ilmuwan akumpul ingin mendekat ke matahari.
Ya, karena ilmu itu profesor-profesor KB ya kumpul bermacarana kita untuk mendekat benih matahari. Matahari kan tak bisa kan beri saking panas. Nah. Minimal mendekat. Para ilmuwan untuk mencari cara rembuk, urun rembuk bermacarana untuk bisa mendekat ke matahari. Tiba-tiba ada yang Madura nimbrung. Jangan orang Madura. Loh, sampean kok repot-repot mau ke matahari? Kalau tidak ingin panas, gampang saja. Berangkat habis maghrib, pulang sebelum subuh. Paham lagi? Abri usul rumah sana. Loh, sampean kok repot-repot mau ke matahari supaya tidak panas? Berangkatlah sehabis maghrib, pulang sebelum. Rumah sana disantai kok beda siang malam. Jadi esoro ajalan mari maghrib kan letak panas rumah sana. Esoro mulai kita terbit mata. Ya kena ilmuwan itu angkat tangan kapi. Oh iya bener. Ya lajeni tak kira menang. Artinya apa? Bahwa di pusat epicentrum itu tidak ada yang namanya gelap. Di sana itu selalu terang terus terang. Kita pun dalam kehidupan ini ingin terang terus. Capailah pusat epicentrum itu, pusat kesadaran di dalam jiwa ini, yaitu menyambung ke Allah. Badan apa peteng kan baba. Petengna kehidupan apa? Kita rasa sedih, rasa sosa, rasa itu kan baba. Coba kita masuk ke pusat cahaya itu. Nah, senten aktor tunggal di balik itu kapi? Allah. Enggak nani gelap menyasakin di permukaan lautan. Maka kita akan berperang dengan gelombang. Tapi masuk nyelem ke dasarnya, tobungnya mana gelombang. Tenang bisa. Nah, bentuk kian, mun kita terus tenang dalam kehidupan, ajaknya saking beri permukaan. Nah, mun kita beri permukaan, nah, ya perang terus. Misalnya mungkin sakit, ya sakit ya perang karena tak ridho kalaupun sakit. Nah, gitu kan? Coba tersiksa boleh. Kemudian mungkin bedoreng saya menghina, lo perang boleh. Sedangkan dalam kehidupan tak kira pernah lepas kita tuh bedoreng saya boci, bedoreng perang terus yang beda permukaan. Tapi marah nyelem sekali gak dasar. Oh iya, orang rea saya menghina eson rea carana Allah untuk mengampuni dosaku. Bahkan lebih dari itu ini cara Allah untuk ngangkat derajatnya saya. Coba tenang terus. Soalnya menyelam ke dasar samudrana. Kayaknya ini gitu. Menyasakin permukaan, perang terus, ombak naraju terus. Tapi marah nih dalam kadeluna. Seleme pasoe kadeluna. Aktor tunggal di balik itu semua adalah Allah. Sering pula sampaikan, Allah ente dunya sobung cari tanah memberikan sesuatu dengan gratis. Tak ada sih gratis. Ya, tak gratis. Dalam arti contoh pas sakit ke Allah, tak gratis. Pas sakit na kita mun bisa ridho, tentu sapora tusan. Atau bahkan kita tandi tusah tinggi derajat naruh. Benih cuma-cuma Allah lah buat wasake sakit enggak. Kemudian caci hina orang tak gratis. Kita tak serok. Maka ke Allah subhanahu wa ta'ala dari caci na orang tinggi derajat na ampun itu sana kurang berma boleh. Itu ketika kita nih gelap lah mampu nyelem ke dasar lautan kehidupan itu. Maka celambe-lambe pada permukaan mun tak terus anyo ae kening omban to, ya mun pakun pada permukaan ya kibeng berak kibeng teh. Siksa berak siksa tapi nyelem ka baba. Maka kita hanya akan menjumpai ketenangan, hanya akan menjumpai kedamaian karena yang namanya gelombang itu hanya bermain di permukaan, sedangkan di dasar samudra itu tidak ada gelombang, yang ada itu hanya ketenangan, hanya kedamaian. Menunjukkan di atas sana, di pusat cahaya matahari, tidak ada siang dan malam, tidak ada gelap. Yang ada itu hanya terang terus. Nah, sobung gelap, nah sobung petang. Nah, coba nyaman, tak nyaman jadi orang beriman? Tapatnya nyaman jawaban. Nyaman kapi. Endingnya kapi. Marah coba. Dua nasi ajarkan kanjeng Nabi. Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka bi abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika minasyarri ma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi
min qaulin wa amalin wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala akibatahu khaira. Coba. Saya ingin bula garis bawahi kalimat terakhir. Wa an taj'ala apa? Wa an taj'ala akibatahu khaira. Wa an taj'ala akibatahu khaira, dan engkau menjadikan semua akibat kami itu adalah endingnya kebaikan. Baik tapi tak baik tak nyaman proses. Nah, nyaman tak nyaman itu bodi permukaan. Jangan gila, bodi permukaan. Permukaan nanto apa sih mempengaruhi pikiran. Coba Quran jelas sekali menyebutkan. Padahal baik dan buruk tak identik dengan pikiran. Coba garis bawah itu. Baik dan buruk tak identik dengan pikiran. Coba ketika berbicara tentang jihad, berma Allah nyebutakan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah mewajibkan untuk kalian berperang sedangkan kalian tidak suka itu. Tapi lanjutan ayat, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu. Perang saya rasa gelemah. Pisah kalau ben keluarga, pisah kalau anak, pisah kalau iya mun boleh mun tak tolos mate. Oke kan? Puasa antakrahu syai'an, tapi bisa jadi kalian membenci sesuatu jana Allah. Wa huwa khairun. Padahal itu baik bagimu. Kita tak terro tapi baik sangkuna jana Allah. Tapi sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, padahal itu baik bagimu. Kita tak senang tapi baik bagi Allah, kita senang tapi tak baik bagi Allah. Akhir ayat tetap kala benape, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Berarti kesimpulannya baik buruk itu tak identik kala ben keinginan, tak identik kala ben pikiran. Karena pikiran tuh gelombangnya atas ya. Gelombangnya atas. Mau lacak na cocok kala ben pikiran, becek. Tak cocok kala ben pikiran, coba. Sedangkan pikiran penilaian adalah subjektif, tak bisa untuk menilai secara objektif. Coba contoh mentok Pak Humaydi, mungkin Pak Humaydi abri PC ka bulan 10 juta mungkin mak kolaku bulan malam mungkin abri PC ka Pak Humaydi 10 juta napi bulan ngucap Pak Humaydi bonenya saya alhamdulillah poci sampai tuk-tuka. Oke, ke langit-langit atau langit yang gitu dulu, ke langit-langit. Tapi kolaku, Pak Humaydin to ma acarita coba tentang bulan, nape berma bulannya kape. Mon malam mungkin bulan ngacung ke langit-langit, marah kolaku mun tak esono akan ka bumi-bumi. Coba antara pikiran itu. Makanya baik buruk tidak identik kala ben pikiran. Jelas saya nanti lah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'. Sedangkan mun asal epicentrum cahaya Allah untuk kebaikan mutlak biyadikal khair. Di tangan Allah kebaikan mutlak. Tak ada secara tanah dari Allah. Coba sobong. Coba ento pada proses kita melihat dengan pikiran. Sakit, kita tak terus sakit. Coba jangan kita. Tapi jangan Allah, becek kapi. Kalau pun sakit nabak ya, tuh sana sapura guys. Kalau pun sakit nak boleh cangking derajatnya, tak becek mentau. Karena kita nih gila terombang ambing, tak gelem nyelam, macam ni gila. Terus seranto akan terus, gibeng berak, gibeng timur, gibeng kanan, gibeng kiri. Soalan apa? Kita tidak segera menyelam ke dasar samudra, sesenanto hanya kedamaian, hanya ketenangan. Kita tak gelem naik sakale kasan ka asal cahaya, mak kembali ke Allah, sehingga kita tertipu kala ben zahir, tertipu kala ben mazharnya. Makanya orang yang bisa mentonya mana syuhud. Tapi syuhud menyaksikan Allah. Kenapa saya maksud menyaksikan Allah? Saya maksud menyaksikan Allah, benar menyaksikan zat Allah benar. Tapi kita menyaksikan bahwa tidak ada peristiwa dan kejadian kecuali Allah adalah aktor tunggal di balik kejadian itu. Namun nonton apa sih kak?
Seika risauan apa, seika sosaan apa, seika. Akan yang gila ku ngabas hikam bulan apa? Hikamna Ibnu Athaillah As-Sakandari hikam yang ke 117. Dan Ibnu Athaillah alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Alima annahu annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Allah oning mun kita sebagai orang mukmin, maknanya mukmin kan pecinta kan? Karena walladzina amanu asyaddu hubban lil, orang yang beriman sangat amat cinta pada Allah. Allah tahu bahwasanya engkau itu tidak sabar untuk apa? Untuk segera melihatnya. Karena seorang pecinta tidak akan sabar untuk segera melihat kekasihnya. Makanya itunya karena Allah tidak dapat dilihat dengan mata kepala, maka Allah Subhanahu wa taala fa asyhadaka, Allah menjadikan, mempersaksikan kepadamu ma baraza minhu, apa yang berasal dari dia. Apa yang berasal dari dia? Bada itunya saya tak berasal dari Allah. Nah, bada saya tak berasal dari Allah marah. Saya nyaman, saya tak nyaman dari nape? Kita nyaman jawab. Saya nyaman, saya tak nyaman dari kita tegas semua ragu rasanya. Saya nyaman, saya tak nyaman dari Allah. Nyasa kabina nyaman kabi cuma karena kita nih lagi pada permukaan sesuai kalau ben akal cek tak sesuai kalau ben akal coba kenapa sih tak berasal dari Allah? Beri sehat dari Allah, beri sakit dari Allah, puljakan orang dari Allah, direndahkan orang dari Allah. Coba ada segratis lah, engki berarti masalahnya pikiran kan? Lah engki. Engki masalah pada pikiran memang. Khairihi wa syarrihi. Mun kita nyaman, coba perhatikan untuk ini. Mun kita menerima Allah hanya pada yang senyaman-nyaman. Menerima Allah hanya pada nikmat nah maksudnya, tapi tak menerima Allah pada sesuatu saya tak nyaman. Ibaratnya kita ento menerima mata uang hanya sebelah. Paju menyandi PC-nya sebelah, PC 100.000. Kita nya gelem sia gambar Soekarno Hatta, tak gelem sia gambar DPR MPR. Paju? Tak paju. Untuk kian. Kita dalam kehidupan punya menerima Allah dalam nikmat, tak menerima Allah dalam satu saya tak nyaman, ya jangan PC ini gila. Nya menerima salah aja, sedangkan PC salah aja. Tak paju. Berarti hamba kita sebagai hamba mungkin hanya menerima Allah nyauli nikmat toh, tapi tak menerima Allah seutuhnya ketika kita beri ujian. Ingat nah mata uang kita mata uang 100.000 kita nyagelem nerima salah aja. Salah saya terus gempurna Pak Karno boy ganteng ya. Ada sia anak kocaan salah jenis tak terus bisa tapi karena nih kilo Pak Jalil nyebut khairihi. Nah anak pemak kata khairihi wa syarrihi ento wilayah na pandangan na akal. Khairihi wa syarr, karena di mata Allah tak ada sobung Pak Jam khairihi wa syarrihi. Kabeh khair. Kabeh khair. Bada khairihi wa syarrihi karena ento pandangan akal. Nyaman cocok kon pikiran khair. Tak cocok kon pikiran syarr. Nah ini terus. Nah, maka pun kita mengacak asana apa sih tak berasal dari Allah. Nyaman tak nyaman, manis, pahit, pedis, celok kabeh dari Allah. Sehingga mun kita berkutat pada berkutat atau kita hanya melihat pada tak nyaman misal ujian nah. Kita hanya ngabis tak nyaman nah, ya terus tersiksa. Nggak contoh ki. Siti Aisyah toh anti situng batu kenangan dari Rasul. Sampai mungkin ki diabadikan di museum Turki. Botona boto celeng kaler care biasa padahal. Bene boto mulja belaka. Bene virus Mas ini. Tapi boto biasa. Itu adalah pemberian Nabi karena beliau situng bakto habis perjalanan jauh
Kalau pai tak memeli-meliakan. Karena Kanjeng Nabi lah semak kalau bengkol apa kada nalah burung aduh. Kalau pai tak ki boleh. Karena beliau aku liling bengkol. Asare-sarean berang napa sih kira Nabi saya. Nemu beto kalir kene. Celeng beso ka Kanjeng Nabi. Beso panyela. Untuk ibukan kasih Siti Aisyah. Siti Aisyah narima nama Masya Allah. Luar biasa. Anak saya bes benih betona. Tapi saya rahasia beri beton. Saya habis benih berang nah. Tapi saya rahasia beri berang. Kita mau dimentok. Aja habis nikmat nah. Habis saya beri nikmat. Mun kita sakit ngabis nikmat nah. Tadi cukup nah. Tapi mun ngabis diri saya beri nikmat. Sakuti katun banyak. Contoh mungkin. Itu saya hadirkanlah. Pernah ngodegap kan? Coba. Gimana sih di bawah umur? Coba ketika ngoda. Ketika kekasih kita memberikan sekuntum bunga mawar. Cuma tiga aku ya. Memberikan sekuntum bunga mawar. Senang luar biasa kita coba. Karena kita lihat bunga nah. Punya saking bunga sana pi harga bunga. Bunga, kisah are loh ya. Sana pi harga bunga saya eket sampai ya 50.000. Tak sampai. Punya saking ngabus bunga na aja bolehnya saking saya eket melesat truk keluar kita insyaallah. Punya saking ngabus bunga na. Tapi anak kita mak begitu bunga ate, mak begitu berseri-seri, tak terlupakan. Karena yang kita lihat bukan bunganya, tapi yang kita lihat siapa yang memberi bunga ini. Bunga itu hanya simbol. Tapi sebenarnya makna yang terkandung di balik bunga ini, ya ini kasih sayang, cinta kasih, perhatian. Kan itu kan saya terkandung di balik. Maka Siti Aisyah yang gila anak pemaskan hanya beri betul biasa toh. Mak katek seneng na luar biasa sampai mungkin diabadikan teti saksi bisu cinta Nabi ke Siti Aisyah anak sebab karena Siti Aisyah melihat itu benih ngabes betona tapi ngabes Kanjeng Nabi saya beri dan itu bisa praktekkan kak bapak-bapak. Insya Allah tak yasakan gadai dah. Jadi seorang pecinta itu dia akan menyaksikan siapa pemberinya, bukan menyaksikan pemberiannya. Benih menyaksikan pemberiannya. Coba, antum cinta kita makhluk ke makhluk, biasakan mungkin terhadap cinta kita ke Allah. Beri mentok, ki korang beri mentok, ki korang. Cek si abis beri. Nah, marah abis ya beri. Allah Maha Agung. Kan pernah beda seorang sufi beri ke Allah rezeki PC 100.000. Ketika nape PC 100.000 itu kemudian esok kore kula guna datang boleh rezeki 1 juta. Mon wilayah kita kan senengna kasih 1 juta. Tapi itu nabi sikap nangis, narima besi 1 juta nangis itu. Ya Allah, nabi dosa nabula ya Allah. 100.000 beri boleh kita mari nyokore mungkin mak layokom gak kita beri 1 juta boleh. Kita lunas. Kita lunas bulan nyokore se beri 100.000, mungkin mak layokom boleh gak kita beri 1 juta. Allah, langit bumi lah. Langit bumi kita mungkin 100.000 laku 1 juta, gustenya 1 juta guste. Oke, nabe. Oke. Pertama kita
ada tanda di akhirnya. Ini bukan suatu ujian. Dan seperti bagi kita menerima laba dengan yang tidak bisa katakan. Nah itu sedih, tapi itu susah. Pasti akan terjadi di belakang. Ternyata kita jadi. Lampu kuning. Berarti milih siapa dik kita apa dik? Oh, si ideal itu. Nah, itu pertama. Itu juga gula yang seperti perempuan itu tahun-tahun. Dan pasti tambah hari tambah menimbulkan masalah. Nah, apakah gula banyak bisa nasi gula ataukah yang sakit apa belum kaperan hingga timbul suatu pemikiran kadang negatif kadang positif. Menghadapi ujian orang tua sakit itu tahun-tahun untuk mengharapkan stok keamanan yang tabung untuk tapi salah. Nah, tapi salah. Kadang pikiran kita kadang maunya akhir kadang takut apa pengiran. Itu kadang timbul pikiran-pikiran negatif. Bermacam Saungguna ada 2 kasus entos hitung jawaban ki. Anggap motona pegadaian ki. Mengatasi malah mungkin mah iklan toto ana sena Philip. Mentoy. Saungguna memang kita odinto kan pada prinsipnya memang ujian kan. Ujian itu kadang kita tak sadar ujian serupa nikmat. Karena sianya mau ujian benih ketika kita seuji kalau bentak nyaman. Senyaman juga ujian. Bahkan ujian lebih menipu untuk ujian nyaman. Mun ujian tak nyaman kita paling tidak siap-siap. Ujian tak nyaman itu ujian nyaman itu kita sering terbuai. Sering tertipu. Nah, maka Kanjeng Nabi kan ada mentok. Inna tauhida syifa'un min kulli da. Tauhid itu adalah obat dari sakabina penyakit. Inna tauhida syifa'un min kulli da. Tauhid itu obat dari segala penyakit. Napa hubungannya kalau tauhid dengan permasalahan beliau nih? Saya maksud tauhid benih sekedar ialah esok percaya ke Allah, Allah Maha Satu, Allah Tunggal. Benih sebatas itu tauhid. Tapi kalau ben kita memantapkan dalam ate bahwasana cepet gila. La fa'il alal hakiki illallah. Sobung aktor di balik semua peristiwa dan kejadian itu kecuali Allah kabeh. Sakapina peristiwa dan kejadian sering boleh sampaikan wajah. Yang khidmah pernah juga boleh sampaikan tak salah. Bikin saya gelam atau saya pakalongan. Gelam pakalongan. Setiap peristiwa dan kejadian nyaman tak nyaman, mas seneng, mas susah, kan? Itu kan ngeliputi kasus daging kabeh, curhat daging kabeh. Seneng, susah. Untuk kabeh adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Allah akan kenalan gelebet peristiwa kejadian itu. Karena kan tak mungkin Allah langsung, karena Allah la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful. Allah tak bisa ya segala bermata kepala itunya kecuali Nabi. Tapi mun bodo orang ngocak ya sunat temu Allah, itunya kalau bermata kepala untuk gerbes kuadrat. Nah, tak bisa kecuali Nabi. Adapun itunya bisa temu Allah bisa, tapi dengan melihat dengan mata hati, mata batin. Mata batin nah, di antara nonton gila. Kalau peristiwa dan kejadian, napi pun yang terjadi, ini cara Allah memperkenalkan diri. Nah, temu kalau benikmat senyaman,
cara Allah memperkenalkan diri. Nah, Pak Haji Safari, rai panjenengan kabule beri nikmat, bedene para aja. Boleh saya beri bede Pak Haji Safari. Racekin tuh dari bula. Secara tidak langsung Allah mengungkapkan itu walaupun tak diungkapkan mentoh. Kinto nganten jak bulan tuh siapa nikmat. Benih karena kerjanya kinto toh, kerja saking sebab. Tapi bulan tuh siapa yang raceke. Karena beda orang racekin datang tanpa kerja beda, walaupun jarang. Jadi benih berarti pekerjaan itu sih memberi rezeki. Pekerjaan itu nyasakin asbab. Al-akhdhu bil asbab. Nah, kita terkadang edinto. Kadang kita nyadari wah rezeki nasun karena nasun kerja manja. Lah itu merupakan bentuk kufur nikmat. Masuk bagian kufur nih karena kita menyadari nyandarakan rezeki itu dengan pekerjaan. Oke. Jadi saya bener-bener mah rezeki itu Allah kabeh. Adapun pekerjaan itu salah satu jalan, salah satu al-akhdhu bil asbab. Sampeyan beri bede kabula Pak Haji Safari, ento bula saya beri bede. Benih karena pekerjaan naginto. Benih karena kecerdasan naginto. Benih karena kepintaran naginto. Entonya mana? Allah memperkenalkan diri dari sesuatu nikmat senyaman. Supaya kita oneng bahwa sana nikmat ento dari Allah. Terus mungkin dari hal saya tak nyaman. Oneng si pertama kan nyaman ya. Si kedua saya tak nyaman. Itu juga cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Meninggal dari ujian senyaman si pertama, Allah untuk memperkenalkan dirinya bahwa nikmat itu dari Allah supaya tumbuh dari jiwa kita sifat syukur. Sedangkan dari peristiwa si kedua, ujian si tak nyaman, entah sakit, entah rogi, entah buntung, meninggal untung ya. Entah buntung, entah onya ana orang, entah macam-macam. Itu juga merupakan cara Allah memperkenalkan dirinya bahwasana Allah adalah zat yang kekuasaannya tidak akan terkalahkan oleh siapapun, bahkan keinginan kita sendiri tak akan mampu untuk melawan kekuasaan Allah. Di situ supaya kita kenal bahwa Dia adalah zat yang maha segala-galanya, supaya tumbuh sifat sabar. Loh, kan cara memperkenalkan kamu. Dari ujian senyaman Allah memperkenalkan melalui sifat jamalna, sifat-sifat yang indah. Sedangkan kalau berujian saya tak nyaman, cara Allah memperkenalkan sifat jalalna, perkasana. Tapi ada dua nah, entah sifat jamal maupun sifat jalal itu sebenarnya menunjukkan kepada satu hakikat, yaitu menunjukkan kepada sifat kamal, sifat kesempurnaan. Paham okay? Jadi intinya ada dua entah cara Allah untuk memperkenalkan diri. Cuma kadang kita gagal untuk ngarespon. Ketika uji ke Allah kalaban senyaman, enis betakan ka diri. Ketika uji kalaban se tak nyaman, napena? Kan? Entahlah. Makanya cakna ning gila nape cakna Ibnu Athaillah alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Allah tahu bahwa kamu itu tidak sabar untuk segera melihat, untuk bertemu dengannya, dan tak mungkin tentunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kepadamu apa yang datang dari Allah. Nah, apa sih tak datang dari Allah? Cakap dari Allah. Sehat, sakit, nyaman, tak nyaman, manis, pahit, kabeh dari Allah. Saking kita kadang terbuai kalaben si nyamannya. Iya munya saking ngabes bunga ning gila. Kita akan tertipu dengan itu. Munya saking ngabes di dasar, ngabes nape pada permukaan, maka kita akan terhanyut. Tapi ketika kita masuk kepada kedalaman, maka kita akan menemukan ketenangan. Ibarat gila ketika kita ada di pusat cahaya, maka sobung kegelapan, sobung malam, sobung siang, edisannya beda cahaya terang dan terus terang, sehingga disitulah letak dari kedamaian. Nah, Pak bait kesana apa nih gila? Diriku adalah cermin ki. Diriku adalah cermin. Nafsi laha suratun tabni masyahidaha idza tahaqqaqa annal mubdi'ahu wallahu. Diriku merekam berita yang jika aku jujur dalam menerima, niscaya akan terbukti jelas bahwa Allah Sang Maha Pencipta. Coba. Diriku adalah merekam berita yang jika jujur ya aku menerima,
niscaya akan terbukti jelas bahwa Allah Sang Maha Pencipta. Artinya ketika kita jujur dalam arti kita entah tak gampang untuk segera akomen dari kehidupan. Oke. Perlu proses. Sering gula gemberakan. Mun beda tokang ki kerja. Aja komentar ya bangunan. Burung bangun bengko kita komentar. Coba dah bengko yang nompos tabur. Itu ki kerja. Tiang nagi semen nagi nabur-nabur dan sebagainya. Tapi biarkan tukang entoma selesai sampai beri dekor, bersih dan sebagainya. Nah, kehidupan bentuk yang dalam menempuh proses, mungkin tak nyaman, mungkin sakit, mungkin itu kan proses. Tapi kita coba ajak aku main dulu, nikmati permainan. Nah. Karena kehidupan ento prosesnya kita nikmati maupun kita ratapi tetap akan terjadi. Nggih kan? Nikmati ialah pakun terjadi, ratapi ialah pakun terjadi. Tapi ontong namun kita sambil menikmati, itu kita akan banyak mendapatkan hikmah. Tapi namun kita meratapi, maka kita akan banyak kehilangan segalana, bahkan kita akan menyiksa diri sendiri. Nah, maka itu sebutakan nafsi laha suratun laha masyahiduha idza tahaqqaqa annal mubdi'ahu wallahu jahli biha. Lanto masalahna. Jahli biha, kebodohanku tentang diriku. Jahli biha al-lubsu wat tashkiku ajma'uhu. Kebodohan tentang diriku menjadikan pandangan hati kabur semua. Ketika kita gagal untuk identifikasi diri, untuk mengenal diri, maka itulah yang menjadikan pandangan hati kabur. Maksudnya kabur semua, kita tak mampu untuk melihat hikmah-hikmah yang gila. Ibu rumah acek lah kadung kita lah engakna aing pas ngalkal bisa kita kaca. Ketika aing ngalkal, kita tidak akan bisa untuk melihat wajah kita pada air tersebut. Artinya kita ketika dalam keadaan napinya mana? Dalam keadaan bodoh dinto bodoh benih bodoh informasi lagi. Tapi bodoh dinto adalah bodoh spiritual. Oke, maka disitulah kita masih akan bisa untuk ngaca soalnya aing ngalkal. Jahli biha al-lubsu wat tashkiku ajma'uhu. Kebodohan tentang diriku menjadikan pandangan hati kabur semua. Wa ilmuha al-kasfu an aibin. Sedangkan dengan mengetahui diri, aib-aibku tersembunyi tersingkaplah. Saya maksud orang hebat ento adalah orang berupaya untuk ngaunengi aib diri. Tandana orang beja yang dikehendaki baik oleh Allah tak telok. Coba kita scan nih, masukin tentang telon tuh. Itu debuhna Kanjeng Nabi. Tandana orang yang dikehendaki baik oleh Allah tak telok. Saya pertama, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu hadisnya sapaket tuh. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan diberikan pemahaman tentang agama. Jadi kita ke Allah gerakan untuk ngaji, sokorin. Berarti kita dikehendaki baik oleh Allah. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu tandanya orang yang pertama dikehendaki baik oleh Allah. Yang kedua, lanjutan hadis. Wa azhadahu fid dunya. Dijadikan orang yang gelak ke Allah zuhud dalam dunia. Dijadikan ke Allah orang yang gelak zuhud dunia. Nah, masukkan toh? Oh ini. Oke. Wa azhadahu fid dunya. Beriana ngaji sumur-sumur kiai saya nyampaikan ki. Bula terkesan perusahaan kalian tong ngiding keterangan. Beda makalah mengatakan mentah. Amfik ma fadula min malik wa amsik ma fadula min kalamik. Ulangi. Amfik ma fadula min malik wa amsik, ini kira amfik mungkin, wa amsik ma fadula min kalamik. Amfik ma fadula min malik wa amsik ma fadula min kalamik. Mun arti emang toh, amfik belanjakan,
infakkan mafadula, sesuatu yang lebih min malik dari hartamu. Belanjakan, infakkan sesuatu yang lebih dari hartamu. Sebaliknya, wa amsik, dan tahanlah mafadula, sesuatu yang lebih min kalamik dari pembicaraanmu. Dunia selebih infakkan, pandir selebih simpan, mentelo maksudnya. Singkat hikmanto, tapi sangat mendalam sekali. Amfik ma fadula min malik wa amsik ma fadula min kalamik. Belanjakan, infakkan sesuatu yang lebih dari hartamu, dan tahanlah sesuatu yang lebih dari pembicaraanmu. Kita kadang tak beli. Pandir sebanyak, mento tak ada. Oke. Padahal sebenarnya mun makolanto mento selebih infakkan, pandir selebih sempen. Aja balik, pandir selebih pakai luar, PC selebih. Amfik ma fadula min malik wa amsik ma fadula min kalamik. Dan iki mau nyena kitab. Tulis kaligrafi toko banyak. Amfik ma fadula, ya lagi jana orang sing ngarep mas kita arte. Be. Arek apa-apa meski keco na baju safar ya, cek amfik. Amfik ma fadula min malik wa amsik ma fadula min kalamik. Jadi dan gila jahli biha al-lubsu wat tashkiku ajma'uhu wa ilmuha al-kashfu min aibin. Sedangkan dengan mengenalnya menjadikan aku mengetahui dari aib-aib. Jadi tanda orang saya apa nih gila? Napa sih dikendaki baik Allah? Pertama, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Pertama, orang yang dikendaki baik oleh Allah maka dia akan dipahamkan ilmu agama. Sekedua, akan wa azhadahu fid dunya, akan zuhud dalam urusan dunia. Seketiga, wa asghalahu an uyubi nafsihi, dan akan sibuk ke Allah untuk asare aib-aib nadiri. Masuk? Jadi mun beda orang ke Allah sibuk untuk ngoreksi kesalahan abe, beruntunglah. Berarti kita dikendaki baik oleh Allah. Tapi sebaliknya namun kita sibuk kalau wasari aib na orang, curigalah. Curiga benar ke orang lain, tapi curiga terhadap diri sendiri. Ulangi lagi, untuk debunan Nabi toh, tak telok tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Satu, paham ilmu agama. Sekedua, zuhud dalam urusan dunia. Seketiga, sibuk untuk asari kesalahan diri daripada nyari kesalahan orang. Berarti mau beli tanda orang yang akan celaka, yang dikehendaki buruk Allah, tak telok kian. Butuh urusan agama. Sekedua, cinta urusan dunia. Seketiga, sibuk asari aib na orang. Masuk kabdi. Tak telok nah. Okay. Pertama ulangi lagi. Pertama, paham urusan agama. Zuhud urusan dunia. Sibuk asare aibna diri sendiri. Berarti sebaliknya mun dikendaki buruk kalau ya tak telok kebalikan. Butuh urusan agama. Cinta urusan dunia, dan sibuk asare aib salahna orang. Muga-muga kita ke Allah Subhanahu wa taala bento tolong untuk jadi orang tak telonto. Sibuk untuk paham ilmu agama, zuhud urusan dunia, dan sibuk asare aibna diri sendiri. Ampun sama topik geluk kita kemarin tadi kali kedua lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan saya akan datang. Pon sama toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.